Ya, kita mulai adik-adik sekalian. Sebelumnya, pada saat pekan lalu, saya telah menyampaikan beberapa topik yang akan kita pelajari, tapi dalam pengajaran yang saya akan lakukan ini, beberapa topik tersebut itu terangkum ya dalam satu atau dua pertemuan saja ya, karena kita akan mempelajari yang esensi-esensi saja. Jadi materi yang saya bawakan ini untuk mahasiswa yang tidak mendalami ilmu matematika secara teoritis. Untuk judul eh, pengajaran yang saya lakukan sekarang ini adalah sistem koordinat kartesius. Walaupun di dalamnya terdapat beberapa topik yang lain yang berkaitan ya. Nah, sistem koordinat kartesius ini ditemukan dan dikembangkan oleh seorang matematikawan asal Prancis, René Descartes, yang lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. René Descartes dibacanya memang seperti itu, bukan René Descartes, karena beliau adalah seorang berkebangsaan Prancis dan memang di Prancis sangat sering dijumpai antara penulisan dan penyebutan kata itu cukup jauh berbeda. Contoh lainnya adalah perusahaan retail asal Prancis yang membuka beberapa cabang di Indonesia, yakni Carrefour. Ya, begitu cara penyebutan kebanyakan orang-orang Indonesia, tapi di sana itu dibaca Kafu. Baik adik-adik sekalian, kita pelajari sistem koordinat kartesius. Dan tentunya ini sangat berkaitan dengan posisi objek ya, dan objek-objek tersebut itu tentunya terdiri dari beberapa titik-titik. Dan titik-titik tersebut adik-adik sekalian itu mempunyai posisi atau koordinat ya. Dan untuk sistem yang kita pelajari adalah sistem koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius yang telah kalian pelajari di SMP ya ini sama saja ya. Saya mengulang, terdiri dari dua sumbu utama, yakni sumbu X dan sumbu Y, sebagaimana yang terlihat pada gambar. Sumbu X dan sumbu Y itu saling berpotongan, tegak lurus, dan berpotongannya itu di titik asal ya. Dan titik asal itu mempunyai koordinat tentunya. Nah, adik-adik sekalian, saya tegaskan sekali lagi bahwa setiap objek ya itu dapat direpresentasikan posisinya berupa koordinat ya. Nah, untuk sistem koordinat kartesius dia mempunyai koordinat yang berbentuk x, y. Nah, pada gambar adik-adik sekalian, titik asal itu mempunyai koordinat 0,0. Nah, untuk titik-titik yang lainnya itu menyesuaikannya sejauh mana dia bergerak dari titik asal ke kanan atau ke kiri dan ke atas atau ke bawah. Kalau ke kanan dia X-nya semakin positif ya, kalau ke kiri dia X-nya semakin negatif, kalau ke atas Y-nya yang positif, kalau ke bawah Y-nya yang negatif. Nah, contohnya misalnya di titik ini mempunyai koordinat ya 2,3 ya. Kalau misalnya di sini misalnya di bawah ya dia mempunyai koordinat negatif 3, negatif 5. Nah, adik-adik sekalian, seluruh titik-titik yang ada pada bidang ini ya itu dapat dinyatakan ke dalam pasangan bilangan berurut X, Y. Oke, kita lanjut. Nah, dari hal tersebut adik-adik sekalian ya, biarkan dulu. Ya, dari hal tersebut, dari sistem koordinat kartesius itu melahirkan suatu cabang ilmu yakni geometri analitik. Geometri analitik ini adik-adik sekalian adalah perpaduan antara geometri dan aljabar. Nah, jika di bangku sekolah kalian biasanya belajar
luas lingkaran, ya, luas lingkaran, keliling lingkaran, luas juring, tembereng. Nah, itu merupakan bagian dari geometri klasik atau geometri Euclid. Tapi kalau kalian mempelajari suatu topik dan tidak ada lagi pembahasan yang detail mengenai luas keliling, tapi yang kalian pelajari adalah persamaan lingkaran, maka yang kalian pelajari tersebut adalah bagian dari geometri analitik atau geometri ya yang dialjabarkan. Geometri, ini adalah objek geometri lingkaran ya yang dialjabarkan. Ya, aljabar itu ya salah satu ciri utamanya, bahasa sederhananya itu ya memuat variabel-variabel x, y ya. Nah, persamaan lingkaran adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Pada gambar yang terlihat ini dia adalah lingkaran dengan jari-jari 7. Dalam persamaan kita simpulkan jari-jari itu adalah r ya. Nah, jari-jarinya 7, jadi persamaannya untuk lingkaran yang ada pada gambar adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 7 pangkat 2 atau 49. Nah, maksudnya adik sekalian, seluruh titik-titik ini ya, sebagaimana pembahasan saya pada slide sebelumnya, itu mempunyai koordinat x, y, dan kalau kita substitusi ke persamaan, maka nanti hasilnya adalah 49. Contoh yang lebih gampang adalah pada titik ini. Titik ini mempunyai koordinat 7,0 ya. Nah, kalau kita substitusi 7 pangkat 2 ya, 7 kan adalah absisnya atau x-nya ya. Jadi 7 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ya, y-nya sama dengan 49. Seperti itu. Ya, kita clearkan ya. Ya, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, persamaan garis ya. Jadi adik-adik sekalian, garis itu dapat dinyatakan juga ke dalam persamaannya. Jadi setiap titik-titik ya yang membentuk garis itu mempunyai persamaan. Nah, adik-adik sekalian, yang garis berwarna merah itu mempunyai persamaan y sama dengan 1/2x ditambah 2. Nah, kita misalkan ambil contoh titik yang berada pada garis merah. Yang ini misalnya ya. Nah, titik ini mempunyai koordinat negatif 2 ya, negatif 2,1 ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita negatif 2,1 ini tentunya memenuhi persamaan garis tersebut. Jadi y-nya kan 1 ya, y-nya 1 sama dengan 1/2 kali x kali negatif 2 ditambah 2. Nah, apakah benar 1 sama dengan 1/2 kali negatif 2 kan negatif 1 ditambah 2 ya, berarti 1 sama dengan negatif 1 tambah 2 itu adalah 1 ya, benar. Nah, adik-adik sekalian, artinya titik-titik yang berada pada garis merah ini itu memenuhi persamaan y sama dengan 1/2x tambah 2. Demikian juga dengan garis yang biru, y sama dengan negatif x tambah 5. Jadi titik-titik yang berada pada garis biru itu memenuhi persamaan y sama dengan negatif x tambah 5. Nah, bagaimana sih cara menentukan suatu persamaan garis? Ya, itu mudah saja ya. Jadi triknya itu adalah kita mengambil 2 buah titik ya pada garis tersebut. Misalkan kita ingin mengambil garis yang berwarna merah. Kita ingin menentukan persamaan garis yang warna merah. Nah, salah satu titiknya ini sudah ya negatif 2,1 dan tentunya kita butuh 2 titik. Misalkan yang ini saja yang mudah. Ini titiknya x-nya itu 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4, negatif 4,0. Nah, sudah ada 2 buah titik ya. Lalu kita masukkan ke persamaan garis. Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya, lalu dikali dengan X dikurang X1. Untuk Y dan X yang tidak memuat indeks angka, yaitu adalah variabel. Untuk yang memuat indeks 1, 2 ya, ini X2, X1, ya itu kita ganti dengan 2 bilangan yang ada pada titik koordinat titik ini ya. Jadi Y
dikurang, misalkan ini adalah Y1, ini 0 ya, 0, Y kurang 0 sama dengan, artinya Y2-nya adalah 1. 1 dikurang Y1 tadi adalah 0, per X2, X2-nya itu adalah negatif 2 ya. Jadi kalau ini 1 Y2, berarti X2-nya adalah negatif 2. Negatif 2 dikurang X1, negatif 4, ya. Lalu dikali X itu tetap variabel ya. Lalu X1, X1-nya adalah, maaf, yang ini ya, negatif 4. Ya, jadi persamaannya Y kurang 0 sama dengan 1 per negatif 2 dikurang negatif 4 sama dengan 2 kali X ditambah 4 ya. X ditambah 4 atau Y kurang 0, Y sama dengan 1/2 kali masuk ya, 1/2 kali X, 1/2 X ditambah 1/2 kali 4 itu adalah 2. Ya, kita dapat persamaannya ya, seperti itu. Nah, pada materi di mata kuliah ini tuh kebanyakan kita akan mempelajari tentang grafik suatu persamaan ataupun mungkin grafik fungsi yang akan kita jelaskan pada video berikut. Jadi untuk grafik persamaan fungsi itu kebanyakan kita menggunakan software GeoGebra ya, untuk mengefisienkan atau mempermudah adik-adik sekalian dalam melihat suatu grafik. Walaupun mungkin kalau di jurusan matematika kita akan mempelajari bagaimana sih menggambar secara manual, tapi bagi kalian cukup menggunakan suatu perangkat lunak ya yang tersedia secara free, kalian bisa download di internet ya. Kita akan menggunakan GeoGebra. Nah, jadi ini adalah tampilan dari GeoGebra di sekalian. Nah, kalian bisa mengklik di sini ya, di bar input, dan silahkan masukkan persamaan garis misalnya ya, yang tadi 1/2 X ditambah 2 ya, itu hasilnya seperti ini ya. Nah, bisa juga kita memasukkan Y sama dengan X kuadrat misalnya ya, hasilnya seperti ini ya. Atau persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7 ya, hasilnya seperti ini. Baik adik-adik sekalian, sekian ya materi pada video ini. Silahkan menyaksikan video yang saya sediakan untuk bahan perkuliahan hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.